Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Teh Dia Channel. Nah, untuk kali ini saya sharing terkait dengan PPh pasal 25. Apa sih itu PPh pasal 25 dan bagaimana dasar perhitungannya? Nah, ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan. Nah, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, apa sih PPh 25? PPh 25 itu merupakan angsuran pajak ya, angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak setiap bulannya. Dan ini bisa menjadi kredit pajak pada SPT tahunan. Kenapa mesti ada PPh 25 nih ya? Tujuannya ini adalah untuk meringankan beban pajak atas terutang pajak pada akhir tahun. Karena kan kalau sekaligus pajak setahun itu sangat berat ya, misalnya besar. Nah, maka ini ada PPh 25, kita split menjadi 12 bulan jika full 1 tahun. Nah, untuk meringankan beban pajak nanti pada saat SPT tahunan. Nah, PPh 25 ini tidak perlu dilapor ya, hanya perlu disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dan juga dasar perhitungannya menggunakan data sebelumnya, artinya yaitu menggunakan data pajak terhutang pada SPT tahunan tahun lalu. Nah, misalnya kita untuk menghitung PPh 25 tahun 2023, maka menggunakan SPT tahun 2022. Nah, langsung saja kita ke dasar perhitungannya. Nah, ini adalah dasar perhitungan untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini pajak terhutang SPT tahun lalu, kemudian dikurangi dengan kredit pajak PPh 21 tahun lalu, kemudian PPh 22, PPh 23, PPh 24, jika ada, itu akan menjadi total kredit pajaknya. Nah, setelah itu SPT tahun lalu, setelah itu pajak terhutang SPT tahun lalu dikurangi dengan total kredit pajak sehingga menjadi dasar perhitungan PPh pasal 25. Nah, dasar perhitungan ini akan dibagi menjadi 12 bulan. Nah, 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak yang lalu. Nah, itu adalah untuk yang wajib pajak orang pribadi. Mudah ya, jadi kita lihat dari pajak terhutang SPT tahun lalu dikurangi dengan kredit-kredit pajaknya. Nah, kemudian untuk wajib pajak badan, nah ini hampir sama ya, hanya saja untuk wajib pajak badan itu tidak ada kredit PPh 21, adanya hanya PPh 22, 23, 24. Nah, kemudian lainnya sama ya, ini saya tidak bahas lagi. Nah, kemudian untuk bagaimana angsurannya jika PPh 25 dibayar di awal tahun. Nah, besarnya PPh 25 untuk bulan sebelum penyampaian SPT tahunan adalah sama dengan angsuran PPh untuk bulan terakhir tahun pajak tahun lalu. Nah, jadi gini, misalnya SPT badannya disampaikan April 2024, maka angsuran PPh 25 bulan Januari sampai dengan Maret 2024 itu mengikuti atau sama dengan angsuran PPh 25 di bulan Desember 2023. Nah, nanti jadi setelah itu di bulan April 2024 sudah menggunakan perhitungan yang baru. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk PPh 25, untuk pengertiannya apa, kemudian dasar perhitungannya. Mudah ya? Jika ada pertanyaan, silahkan komentar. Terima kasih yang sudah mensubscribe, like, men-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.